Assalamualaikum Pak Anies. As what you mentioned before, the Malay language is similar to Indonesian language. So I think without a translator we can understand each other. So can I proceed my question with bahasa? There is non-Malay in attendance here. So with English then. Pak Anies asked you to ask the question in English then to the benefit of the other audience. Okay. So I would like to ask regarding the language of Malay. Assalamualaikum Pak Anies. As what you mentioned before, the Malay language is similar to Indonesian language. So I think without a translator we can understand each other. So can I proceed my question with bahasa? There is non-Malay in attendance here. So with English then. Pak Anies asked you to ask the question in English then to the benefit of the other audience. Okay. So I would like to ask regarding the language of Malay. Demikian tadi cuplikan salah satu video yang berasal dari Malaysia yang memberikan gambaran bagaimana sebenarnya kondisi bahasa Melayu yang ada di Malaysia, di mana bahasa Melayu itu ditolak di tanah Malaysia. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Melayu adalah bahasa resmi kenegaraan, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Malaysia bahwa bahasa Melayu adalah bahasa resmi kenegaraan. Tapi kenyataannya bahasa Melayu itu disisihkan, ditangguhkan oleh orang Malaysia sendiri, khususnya orang Melayu. Bahasa Melayu Malaysia itu dianggap bukan sebagai bahasa ilmu, tetapi adalah disebabkan karena bahasa Melayu hanya digunakan di sekolah-sekolah rendah, tidak digunakan untuk sekolah-sekolah tinggi atau pengajian tinggi atau di universitas, karena bahasa Melayu tidak bisa mengakomodir secara keilmuan untuk saintifik. Ini sangat tragis ya. Bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa kampung, bukan bahasa yang modern. Artinya bahasa Melayu hanya populer di kampung-kampung di luar bandar. Adapun di bandar-bandar yang ada di Malaysia itu banyak menggunakan bahasa Inggris. Kalaupun ada yang menggunakan bahasa Melayu itu sudah bahasa rojak, artinya bahasa Melayu yang dicampur-campur dengan bahasa Inggris. Bahasa Melayu di Malaysia bukan sebagai bahasa untuk kerja, tetapi hanya untuk sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Dalam lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di Malaysia itu lebih mengutamakan tenaga kerja yang fasih dalam berbahasa Inggris ataupun berbahasa Mandarin, sedangkan bahasa Melayu itu bukan sebagai sebuah prioritas untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya yang ada di bandar-bandar yang ada di Malaysia. Namun demikian, mereka sangat bermimpi untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa internasional, sebagai bahasa ASEAN yang kedua setelah bahasa Inggris, yang walaupun di Malaysia sendiri bahasa Melayu itu tidak bermartabat dan tidak digunakan secara keseluruhan dalam semua lapisan atau kegiatan masyarakat. Mereka hanya berharap banyak kepada Indonesia yang memiliki penutur bahasa Indonesia sebanyak 280 juta, dan mereka berharap bahwa bahasa Melayu itu tetap dituturkan di Indonesia. Namun gayung tidak bersambut, Indonesia tidak mau dilabelkan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu yang kemudian disebut dengan Melayu Indonesia. Indonesia tetap berpendirian bahwa bahasa Indonesia tidak sebagai bahasa Melayu Indonesia.